Halo sahabat pembelajar, saya Hartono. Selamat datang kembali di guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan membahas tentang embedded method, salah satu pendekatan dalam pemilihan fitur atau fitur selection yang digunakan dalam machine learning. Metode ini sangat penting untuk memastikan model machine learning kita tetap efisien dan juga akurat. Pertama, apa itu embedded method? Jadi apa sih sebenarnya embedded method itu? Embedded method adalah teknik yang menggabungkan proses pemilihan fitur secara langsung ke dalam proses pelatihan model. Berbeda dengan metode filter yang memilih fitur sebelum model dilatih, atau metode wrapper yang mencoba berbagai subset fitur dan memilih yang terbaik. Metode ini melibatkan pemilihan fitur saat model sedang dilatih. Artinya, selama proses pelatihan model, fitur-fitur yang kurang relevan secara otomatis akan diabaikan. Sementara fitur-fitur yang penting akan dioptimalkan untuk meningkatkan performa dari model. Jadi mengapa metode ini sangat penting? Kenapa kita memerlukan embedded method? Karena dalam dataset dengan banyak fitur, tidak semua fitur memberikan informasi yang berguna bagi model. Beberapa fitur bisa saja berlebihan atau bahkan menimbulkan noise, yang akhirnya menyebabkan model overfitting, atau menjadi terlalu rumit dan tidak generalisasi dengan baik. Dengan menggunakan embedded method, kita dapat secara otomatis memilih fitur-fitur terbaik selama proses pelatihan, tanpa harus menjalani proses terpisah untuk menyeleksi fitur. Hal ini membuat model kita menjadi lebih efisien dan tentunya akan menjadi lebih akurat. Lalu bagaimana metode ini bekerja? Secara umum, ada beberapa cara bagaimana metode ini bekerja, tergantung pada algoritma yang kita gunakan. Salah satu contoh umum adalah L1 regularization atau sering dikenal dengan lasso regression. Dalam lasso, kita menambahkan penalti terhadap koefisien variabel yang tidak signifikan. Koefisien yang mendekati 0 akan dihilangkan sehingga hanya fitur-fitur penting saja yang tersisa. Selain lasso, ada juga metode tree-based algorithm seperti decision trees atau random forest. Dalam algoritma ini, kita dapat mengukur seberapa penting suatu fitur berdasarkan berapa banyak informasi yang diberikan fitur tersebut dalam memisahkan data. Fitur yang kurang penting akan diabaikan selama proses pelatihan. Lalu bagaimana contoh dari embedded method? Sebagai contoh, bayangkan kita memiliki dataset besar yang terdiri dari ratusan fitur. Jika kita menggunakan algoritma seperti lasso regression, maka model akan mempelajari data sambil menyaring fitur-fitur yang kurang relevan. Sebagai hasilnya, kita akan mendapatkan model yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih mudah untuk diinterpretasi. Contoh lain adalah dalam random forest, di mana model secara otomatis mengevaluasi pentingnya setiap fitur berdasarkan seberapa sering fitur tersebut digunakan untuk membuat keputusan di dalam decision trees. Fitur yang sering digunakan dianggap penting, sementara yang jarang digunakan dianggap kurang relevan. Keuntungan utama dari embedded method adalah efisiensinya. Karena proses seleksi fitur dilakukan bersamaan dengan pelatihan model, kita tidak perlu melakukan seleksi fitur secara terpisah. Tentunya hal ini menghemat waktu dan juga memberikan hasil yang lebih optimal karena fitur yang dipilih langsung berkaitan dengan performa model. Namun, tentunya ada juga beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah metode ini bisa menjadi terlalu spesifik pada algoritma tertentu. Misalnya, lasso hanya efektif dengan model linier. Selain itu, jika kita menggunakan dataset yang sangat besar, proses ini bisa menjadi kompleks dan membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama. Lalu kapan kita harus menggunakan embedded method? Metode ini sangat berguna ketika kita bekerja dengan dataset yang memiliki banyak fitur, tetapi kita tidak ingin melalui proses seleksi fitur secara terpisah. Metode ini sangat cocok jika kita sudah memiliki model yang sesuai, misalnya random forest, lasso regression atau support vector machine,
dengan regularisasi yang mendukung pemilihan fitur secara otomatis selama proses pelatihan atau data training. Namun, jika kita memerlukan lebih banyak fleksibilitas dalam memilih algoritma, atau jika dataset kita sangat besar dan bervariasi, kita mungkin ingin mempertimbangkan metode filter atau wrapper yang memberikan kontrol lebih besar terhadap proses seleksi fitur. Sebagai kesimpulan dari video ini, embedded method adalah salah satu pendekatan terbaik untuk seleksi fitur secara otomatis selama proses pelatihan model machine learning dilakukan. Metode ini menggabungkan pemilihan fitur dengan pelatihan model sehingga kita dapat menghasilkan model yang efisien dan akurat tanpa harus melalui proses seleksi fitur secara terpisah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika sahabat pembelajar ingin mendalami lebih lanjut tentang seleksi fitur atau teknik-teknik mesin learning lainnya, pastikan untuk terus mengikuti konten dari guruvirtual.id. Saya Hartono, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.